Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Halimatus Hadiah dengan NIM 222100023, kelas A1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video presentasi mengenai mata kuliah proyek penelitian yang berisi penjelasan draft penulisan skripsi saya, khususnya pada bab 1 sampai dengan bab 3. Adapun judulnya yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Game Edukasi Interaktif berbantuan Bambuzel menggunakan model Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa SMP. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara runtut dan komprehensif mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori yang meliputi media pembelajaran game edukasi, model project based learning, serta kemampuan menulis teks berita hingga metode penelitian yang digunakan. Pada bagian ini, saya akan memaparkan bab 1 pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Bab ini menjadi dasar penelitian karena menjelaskan urgensi permasalahan yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan. Baik, yang pertama ada urgensi keterampilan menulis. Nah, menulis sebagai keterampilan produktif dan sarana menyampaikan gagasan dan informasi. Nah, keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat menyampaikan gagasan, pengalaman, dan pengetahuan secara sistematis. Berdasarkan pendapat para ahli, menulis merupakan proses penyampaian gagasan melalui lambang grafis yang dapat dipahami oleh pembaca secara runtut dan logis. Selanjutnya, mengenai menulis teks berita di SMP. Nah, kompetensi penting bahasa Indonesia dan bersifat faktual dan aktual. Jadi, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP, menulis teks berita merupakan kompetensi penting. Teks berita berfungsi menyampaikan informasi faktual, aktual, dan relevan. Oleh karena itu, menulis teks berita menuntut kemampuan menyusun fakta, unsur berita, serta kaidah kebahasaan yang tepat. Selanjutnya, ada permasalahan di lapangan, yaitu kemampuan menulis teks berita rendah dan kesulitan struktur dan bahasa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan menulis teks berita peserta didik SMP masih tergolong rendah. Peserta didik mengalami kesulitan memahami struktur teks berita, menentukan informasi penting, serta membedakan fakta dan opini. Struktur teks berita yang semesti sering membuat peserta didik kebingungan dalam menyusun tulisan. Selanjutnya, faktor penyebab masalah. Nah, menulis dianggap sulit dan membosankan. Nah, menulis dianggap sebagai kegiatan yang sulit karena membutuhkan ketelitian, penguasaan kosakata, dan konsentrasi tinggi. Selanjutnya, masalah motivasi belajar. Di sini ada pembelajaran masih konvensional dan siswa pasif dan kurang antusias. Nah, rendahnya motivasi belajar juga menjadi penyebab utama kurang maksimalnya pembelajaran menulis. Pembelajaran seringkali dilakukan secara konvensional tanpa variasi media yang menarik, sehingga peserta didik menjadi pasif dan menganggap menulis sebagai aktivitas yang membebani. Kemudian, kebutuhan media interaktif. Siswa SMP akrab dengan teknologi, media pembelajaran masih monoton. Peserta didik SMP saat ini sangat akrab dengan teknologi digital. Namun, penggunaan media pembelajaran di sekolah masih kurang optimal dan cenderung monoton. Padahal, media pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar peserta didik. Kemudian, game edukasi sebagai solusi. Pembelajaran sambil bermain meningkatkan motivasi belajar. Jadi, salah satu alternatif media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik adalah game edukasi interaktif. Nah, game edukasi dirancang dengan menyisipkan materi pembelajaran ke dalam permainan sehingga peserta didik dapat belajar dengan suasana yang lebih menyenangkan dan tidak tertekan. Di media Bambuzel, game edukasi interaktif, dan filter menarik dan umpan balik langsung. Jadi, media yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bambuzel. Platform ini memiliki filter permainan, sistem poin, dan tampilan visual yang menarik. Bambuzel membantu peserta didik memahami struktur teks berita melalui permainan serta memberikan umpan balik langsung atas jawaban siswa. Kemudian yang selanjutnya mengenai model PJBL dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis proyek dan siswa aktif, produktif. Jadi, untuk mendukung penggunaan Bambuzel, penelitian ini menggunakan model Project Based Learning. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan proyek, termasuk menyusun teks berita sebagai produk akhir. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Proses pengembangan media, kelayakan dan efektivitas media. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah terkait proses pengembangan media, kelayakan media, serta efektivitas media pembelajaran game edukasi interaktif berbantuan Bambuzel dalam meningkatkan kemampuan menulis teks berita siswa SMP.
Lanjut kepada manfaat dan definisi operasional. Manfaat bagi guru, sekolah, dan pembelajaran. Selanjutnya, penjelasan istilah penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi guru, sekolah, dan pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, definisi operasional disusun untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penelitian. Selanjutnya, bab 2 mengenai kajian teori. Nah, pada bab ini saya memaparkan kajian teori yang menjadi landasan penelitian meliputi teori media pembelajaran game edukasi interaktif berbantuan Bambuzel, teori model project-based learning, teori kemampuan menulis teks berita, serta keterkaitan antara media, model, dan kemampuan menulis teks berita. Nah, di sini media pembelajaran game edukasi interaktif, media berbasis permainan, dan memuat materi pembelajaran. Game edukasi merupakan permainan yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan. Menurut Tubawanto dalam Najua tahun 2022, game edukasi adalah game yang memiliki muatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa. Sejalan dengan teori tersebut, menurut Novel Yandri dalam Arianto 2020 menyatakan bahwa game edukasi merupakan media pembelajaran yang didukung permainan menarik sehingga membuat siswa aktif. Dengan demikian, game edukasi dipandang relevan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Selanjutnya mengenai media Bambuzel sebagai media pembelajaran. Platform kuis berbasis game dipilih karena interaktif dan menarik. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bambuzel. Bambuzel merupakan platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan untuk kegiatan kuis. Nah, media ini dipilih karena mampu menyederhanakan materi pembelajaran ke dalam bentuk permainan, sehingga siswa tidak merasa terbebani. Bambuzel juga memiliki filter point, kategori permainan, dan umpan balik langsung yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian ada karakteristik game edukasi interaktif, menarik dan menyenangkan, tantangan, fantasi, kontrol. Nah, karakteristik media pembelajaran game edukasi interaktif menurut Irwanto dalam Ningtyas tahun 2024 meliputi unsur menarik dan menyenangkan serta adanya tantangan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, selain itu, menurut Fatimah dalam Gunawan tahun 2022 menambahkan karakteristik berupa fantasi, aturan dan tujuan yang jelas, tantangan, serta kontrol guru. Berdasarkan pendapat tersebut, karakteristik game edukasi dalam penelitian ini adalah game yang menarik, penuh tantangan, menggunakan unsur fantasi, dan memiliki aturan yang jelas. Kemudian mengenai model Project Based Learning atau PJBL, pembelajaran berbasis proyek berpusat pada peserta. Nah, model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Project Based Learning. Menurut Nur Asia dalam Jamila tahun 2024, PJBL merupakan model pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam merancang dan menyelesaikan permasalahan. Nah, selain menurut teori tersebut, menurut Sani dalam Agus Dianita tahun 2023 juga menjelaskan bahwa PJBL melibatkan siswa secara aktif dalam mengerjakan proyek untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, PJBL menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Selanjutnya, sintaks Project Based Learning, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, serta presentasi dan evaluasi. Langkah-langkah PJBL dalam penelitian ini meliputi 8 tahap. Tahap pertama adalah pemberian masalah yang kompleks kepada siswa. Tahap kedua adalah perencanaan cara pembuatan proyek. Tahap ketiga adalah penyusunan jadwal proyek. Tahap keempat adalah pelaksanaan dan investigasi proyek. Tahap kelima adalah monitoring kemajuan proyek. Tahap keenam adalah presentasi hasil proyek. Tahap ketujuh adalah penilaian proyek, dan tahap terakhir adalah evaluasi proyek. Jadi, setiap tahap dirancang untuk melatih keterampilan berpikir kritis dan kerja kolaboratif siswa. Kelebihan model PJBL, meningkatkan keaktifan, melatih berpikir kritis. Model PJBL memiliki kelebihan antara lain meningkatkan keaktifan siswa, melatih kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Model ini juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna karena siswa menghasilkan produk nyata. Dan selanjutnya mengenai kemampuan menulis teks berita, menyampaikan informasi faktual, bersifat aktual, dan penting. Kemampuan menulis teks berita merupakan kemampuan menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa yang faktual, penting, dan menarik. Menurut Fajar, dalam Mufidah tahun 2021, teks berita adalah laporan kejadian faktual yang menarik perhatian pembaca. Dengan demikian, kemampuan menulis teks berita menuntut ketepatan fakta, struktur, dan penggunaan bahasa. Selanjutnya, indikator kemampuan menulis teks berita, struktur dan unsur berita, bahasa, dan ejaan yang tepat.
Siswa yang memiliki kemampuan menulis teks berita secara ideal mampu menyesuaikan judul dengan isi berita, melengkapi unsur berita, menyusun struktur teks secara runtut, serta menggunakan bahasa yang tepat, termasuk ejaan, tanda baca, dan pilihan kata. Indikator inilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kemampuan menulis teks berita, terkaitan media, model, dan kemampuan menulis. Bambuzel dan PJBL meningkatkan motivasi dan kemampuan. Berdasarkan kajian teori tersebut, media pembelajaran game edukasi interaktif berbantuan Bambuzel yang dipadukan dengan model PJBL memiliki keterkaitan yang kuat dalam meningkatkan kemampuan menulis teks berita. Media Bambuzel membantu siswa memahami struktur teks berita secara menyenangkan, sedangkan model PJBL mendorong siswa aktif dan produktif dalam menghasilkan teks berita sebagai produk pembelajaran. Implementasi dan kendala pembelajaran. Pembelajaran aktif dan kolaboratif, kendala waktu dan sarana. Dalam implementasinya di sekolah, pembelajaran dengan media Bambuzel dan model PJBL mendorong siswa untuk belajar secara aktif dan kolaboratif. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan waktu pembelajaran, kesiapan siswa, dan sarana pendukung. Kendala tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode dan desain penelitian. Pada bab 3 ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian R&D atau Research and Development. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mengkaji fenomena, tetapi mengembangkan media pembelajaran game edukasi interaktif berbantuan Bambuzel dan menguji efektivitasnya terhadap kemampuan menulis teks berita siswa SMP kelas 7. Nah, desain pengembangan yang digunakan adalah model ADI karena memiliki tahapan yang sistematis dan struktur sehingga sesuai untuk pengembangan media pembelajaran. Model pengembangan ADI, Analisis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Nah, model ADI terdiri atas 5 tahapan utama. Setiap tahapan saling berkaitan dan digunakan untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran menulis teks berita. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Nah, subjek penelitian ini adalah 35 siswa kelas 7 SMP Santo Mikael, Kota Cimahi. Subjek dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu siswa belum sepenuhnya terampil dalam menulis teks berita, guru belum menggunakan media game edukasi berbantuan Bambuzel, serta pembelajaran menulis masih memerlukan media interaktif untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, tes, angket, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat aktivitas pada guru siswa selama pembelajaran. Tes, pretest, dan posttest digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan menulis teks berita. Angket dan wawancara digunakan untuk mengetahui respon dan kendala selama penggunaan media pembelajaran. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain modul ajar bahasa Indonesia, materi teks berita, lembar observasi guru dan siswa, angket, pedoman wawancara, serta soal pretest dan posttest. Seluruh instrumen disusun untuk mendukung penerapan media pembelajaran game edukasi interaktif berbantuan Bambuzel dengan model PJBL. Prosedur penelitian ADI. Prosedur penelitian mengikuti tahapan ADI. Pada tahap analisis, peneliti mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan permasalahan siswa. Tahap perancangan dilakukan dengan menyusun skenario pembelajaran dan desain game edukasi. Tahap pengembangan berupa pembuatan media Bambuzel. Tahap implementasi dilakukan melalui uji coba dengan presentasi dan posttest. Tahap terakhir adalah evaluasi untuk menilai efektivitas media yang dikembangkan. Teknik pengolahan data, data kuantitatif, data kualitatif, analisis statistik, dan deskriptif. Data kuantitatif berupa hasil pretest dan posttest dianalisis menggunakan statistik inferensial melalui SPSS untuk melihat peningkatan kemampuan menulis teks berita siswa. Sementara itu, data kualitatif dan observasi, angket, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran proses pembelajaran dan respon siswa. Nah, jadwal penelitian, analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Penelitian dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari studi pendahuluan dan kajian pustaka, pengembangan media pembelajaran, uji coba terbatas dan luas, pengumpulan serta analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian.
Demikian pemaparan video presentasi mengenai draft penulisan skripsi saya pada bab 1 hingga bab 3. Melalui penelitian ini diharapkan pengembangan media pembelajaran game edukasi interaktif berbantuan Bambuzel dengan model PJBL dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam meningkatkan kemampuan menulis fleksibilitas siswa SMP secara lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di era digital. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan pemaparan draft penelitian ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan masukan yang bangun demi penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.